warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Francisca, asal Prodi Kebidanan tingkat 1, Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan fase-fase adaptasi psikologi pada masa nipas. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu masa nipas. Masa nipas adalah masa 2 jam setelah melahirkan sampai dengan 6 minggu. Nah, masa nipas juga bisa diartikan sebagai masa sejak setelah proses persalinan hingga pulihnya alat-alat kandungan dan anggota badan serta psikososial yang berhubungan dengan kehamilan dan persalinan selama 6 minggu. Jadi, masa nipas merupakan masa yang paling kritis di dalam kehidupan ibu maupun bayi. Diperkira 60% kematian ibu akibat kehamilan setelah proses persalinan dan 50% kematian ibu 24 jam setelah melahirkan. Nah, jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan fase-fase adaptasi psikologi pada masa nipas. Yang pertama adalah fase honeymoon. Fase honeymoon ini adalah fase setelah bayi lahir terjadinya intiminasi dan kontak yang lama antara ibu, ayah, dan anak. Hal tersebut dapat juga dikatakan sebagai psikis honeymoon, di mana tidak memerlukan hal-hal yang romantis secara biologis. Nah, fase kedua adalah bonding attachment. Jadi, bonding attachment adalah fase ikatan kasih, dimulai sejak dini setelah bayi dilahirkan. Jadi, di dalam fase ini saya akan menjelaskan apa itu bonding dan attachment. Jadi, bonding ini adalah suatu hubungan yang menjelaskan antara ibu dan anak, sedangkan attachment ini adalah suatu keterikatan antara orang tua dan anak. Nah, jadi partisipasi suami pada proses persalinan merupakan suatu upaya untuk meningkatkan ikatan kasih tersebut. Menurut klasifikasi Rubin, terdapat 3 tingkatan psikologis klien setelah melahirkan. Yang pertama adalah fase talking in. Nah, jadi fase talking in merupakan periode ketergantungan yang berlangsung selama 1-2 hari setelah melahirkan. Nah, jadi pada fase ini ibu lebih terfokus terhadap dirinya sendiri sehingga lebih pasif terhadap lingkungannya. Hal yang diperlukan dalam periode ini yaitu yang pertama adalah komunikasi yang baik, kemudian istirahat yang cukup, dan asupan nutrisi. Yang kedua adalah fase talking hall. Nah, jadi fase ini adalah fase yang berlangsung selama 3-10 hari setelah ibu melahirkan. Nah, jadi di dalam fase ini ibu merasa adanya kekhawatiran dan tanggung jawab terhadap perawatan bayinya. Perasaan ibu itu lebih sensitif sehingga mudah tersinggung. Nah, jadi hal-hal yang diperlukan dalam fase ini adalah komunikasi yang baik, kemudian adanya dukungan dan pemberian penyuluhan atau pendidikan kesehatan tentang perawatan diri dan bayinya. Nah, jadi peran bidan pada fase ini adalah mengajarkan cara merawat bayi, kemudian cara menyusui yang benar, kemudian cara perawatan bekas luka, senam nifas, kemudian ada istirahat, kebersihan diri, dan masih banyak lagi. Nah, fase yang ketiga adalah fase letting go. Nah, jadi fase ini adalah fase menerima tanggung jawab akan peran barunya yang berlangsung 10 hari setelah melahirkan. Pada fase ini, ibu mulai dapat menyesuaikan diri dengan kemampuan bayinya dan terjadinya peningkatan untuk perawatan diri dan juga bayinya. Pada fase ini, kebutuhan istirahat juga masih diperlukan untuk menjaga kondisi ibunya. Nah, jadi pada fase ini klien itu sudah bisa merawat dirinya sendiri dan disibukkan dengan peran barunya sebagai ibu. Di fase-fase adaptasi psikologi pada masa nipas itu adalah yang pertama ada fase honeymoon, kemudian ada fase bonding attachment, fase talking in, fase talking hall, dan juga yang terakhir fase letting go. Nah, jadi fase-fase tersebut merupakan perubahan perasaan sebagai respon alami terhadap rasa lelah yang dirasakan dan kembali secara perlahan apabila ibu itu sudah bisa menyesuaikan diri terhadap peran barunya dan tumbuh kembali pada keadaan normal. Nah, baiklah teman-teman, sekian dari video saya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye!